Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Wa tawwaja bi 'abdihi an-nabiyyi Isra'an wa mi'raja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para ibu, para bapak yang dimuliakan oleh Allah, sejatinya pada kesempatan kali ini seharusnya yang mengisi ceramah adalah Ustadz Ahmad Ridwan, akan tetapi beliau berhalangan, maka Al-Fakir akan mencoba untuk mengisi pada kesempatan kali ini. Insya Allah mudah-mudahan apa yang sudah kita niatkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi dan meridhoinya. Sebelumnya kita akan coba membahas ulang, mungkin Isra Mi'raj ini sudah banyak dibahas oleh para ulama, para penceramah, dan sudah kita dengar berkali-kali. Akan tetapi karena Isra dan Mi'raj ini adalah sesuatu hal yang agung, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai sebuah pelajaran bagi kita, maka tentunya pelajaran di dalamnya tidak akan pernah habis, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki ilmu yang tidak pernah habis kalau kita kaji. Hadirin jamaah-jamaah yang hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, apabila kita melihat dan menelaah, bulan Rajab ini adalah bulan yang penuh dengan rahmat bagi umat dan nikmat. Tanggal 15 Rajab Allah Subhanahu wa ta'ala meluluskan dan juga mengabulkan permintaan hambanya, yaitu perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram. Kemudian pada tanggal 27 Ramadan juga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan langkah kaum muslimin untuk merebut kembali Baitul Maqdis dari pasukan salib, yaitu dengan kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Dan pada tanggal 27 Rajab juga kita memperingati, alhamdulillah di Indonesia masih diperingati dan dibuat hari libur supaya tafakurnya dan tadaburnya lebih dari kita, yaitu Isra Mi'raj. Banyak orang yang bertanya bahwasanya Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang tidak masuk akal. Banyak anggapan demikian. Sebenarnya ungkapan seperti ini kurang tepat ya. Kurang tepat dalam artian ketika kita berbicara secara istilah, maka pergunakanlah istilah itu sesuai dengan porsinya. Akal. Kita definisikan akal itu sebagai apa? Akal itu adalah sesuatu hal yang kita cerna, sesuatu hal yang kita dapatkan dari proses analisa akal. Kadang akal bisa mencerna sesuatu hal yang tidak biasa, yang tidak terdapat pada fakta real. Contohnya, mungkin kita bisa membayangkan bagaimana kita bisa ke Mekah dengan 3 jam. Akal bisa mencerna itu. Akan tetapi, apakah itu sesuai dengan kebiasaan? Tentunya tidak. Nah, banyak orang yang terkesan tidak mencampur adukan dan tidak memahami dari definisi akal atau
dan tidak membedakannya dengan kebiasaan. Nah, kemudian apakah Isra Mi'raj ini adalah sesuatu hal yang di luar dari akal? Coba kita akan teliti satu persatu bagian dari Isra Mi'raj ya. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan agung dari Baitul Maqdis, dari Baitullahil Haram ke Baitul Maqdis, kemudian dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Apakah beliau dalam perjalanan tersebut memakai pakaian seperti yang dipakai oleh astronot? Itu kebiasaan dari kita, atau teknologi yang bisa kita capai untuk saat ini adalah ketika keluar angkasa maka memakai baju astronot. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memakai itu. Kalau kita melakukan perjalanan, kita merasa jet lag, kita merasa lelah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mulai berangkat dari Makkah, kemudian dilanjutkan ke Baitul Maqdis dan secara zigzag ke Sidratul Muntaha, kemudian kembali lagi ke Makkah. Dalam riwayat yang unggul, kembali ke Makkah. Ada dua riwayat, ada yang kembali ke Makkah, ada yang kembali ke Baitul Maqdis. Dan riwayat yang unggul, beliau kembali ke Makkah sebelum sholat subuh dan di rumah Sayyidah Ummu Hani. Beliau tidak memakai apa-apa dan tidak merasakan apa-apa. Apakah masuk di akal? Sangat masuk di akal. Walaupun ajaib secara kebiasaan, ajaib dengan teknologi pada saat itu, pada saat sekarang pun masih ajaib. Apalagi pada saat itu. Kenapa? Karena sesuai akal, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kelelahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan rasa aman, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan radiasi atau sesuatu hal yang mudarat pun mampu menghindarkan itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara akal seperti itu. Zat yang menciptakan mampu untuk menguasai sesuatu hal yang diciptakannya. Hal yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis yang begitu panjang di Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, kalau kita buka di kitab Fathul Bari, ya, para bapak, para ibu, Fathul Bari itu adalah syarah atau keterangan atau penjelasan dari Sahih Bukhari yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat tahun 852. Maka kita akan menemukan, kalau nggak salah, pada jilid yang ke-7 itu pembahasannya dari halaman 457 sampai 513. Jadi kurang lebih sekitar 50 halaman. Begitu luasnya dan begitu banyaknya. Dan salah satu di antaranya yang dikutip dari hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan komunikasi, bukan saja komunikasi, bahkan diskusi yang dilakukan dengan para nabi. Para nabi ketika di barzakh pun beliau itu memiliki kepedulian terhadap umat. Bisa kita lihat, barangkali mungkin ada bapak ataupun ibu yang pernah membaca dari hadis tersebut, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali ketika sampai di Baitul Maqdis, beliau berkumpul atau Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan beliau dengan para malaikat, dengan para nabi, sejumlah di riwayat Abu Daud 124.000 para nabi. Itu dihadirkan seperti muktamar yang dihadiri oleh para nabi, memikirkan tentang apa? Memikirkan tentang umat, memikirkan tentang hamba. Jadi beliau-beliau itu tidak kosong, mungkin seperti kami. Seperti kami waktunya banyak dihabiskan dengan sesuatu hal yang mungkin bisa jadi kurang bermanfaat. Kemudian setelah selesai muktamar itu dihadiri oleh para nabi 124.000, maka ulul azmi
yang kita kenal 5, riwayat yang lain memasukkan Nabi Ismail juga jadi ulul azmi, jadi ada 6. Itu secara khusus berkumpul membicarakan agenda keumatan. Kemudian kita berpikir secara logika. Ini mustahil secara kebiasaan, tapi apakah mustahil bagi Allah? Kemudian ketika Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun naik ke Sidratul Muntaha. Kita akan coba memudahkan memahami dari Isra Mi'raj ini. Jadi kalau jangan dibayangkan bahwasanya Isra Mi'raj itu adalah seperti naik seperti ini. As-Su'ud. Kalau bahasa Arab itu sangat detail ya. Jadi dalam pemilihan kata pun sangat harus hati-hati. Jadi kalau seandainya yang mengartikan bahwasanya Isra Mi'raj itu adalah naik seperti ini, tentunya kita akan menemukan masalah nanti ketika bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah bermunajat dengan Allah di Sidratul Muntaha turun ke berdiskusi dan berdialog dengan Nabi Musa. Sebagai pengetahuan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum kita membahas tentang dialog Nabi Musa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada langit pertama itu bertemu dengan Nabi Adam dan berdialog. Dan luar biasanya kami pernah membaca dan mendengarkan yaitu analisa dari seorang perwira militer tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj di sana digambarkan dalam hadis bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi langit pertama, maka di sana ada penjaganya, ada protokoler. Ya, man bil bab, ya, man tariq. Siapa yang mengetuk? Nah, di sana yang kalangan militer memahami bahwasanya dalam hidup kita pun sebenarnya harus ada penjagaan dan lain sebagainya itu, apalagi terkait masalah militer. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Adam di langit pertama. Tentunya Nabi Adam sudah wafat pada saat itu. Kemudian bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa, yaitu syahida sababi ahlil jannah. Jadi para pemimpin pemuda yang ada di surga itu bukan hanya 2 seperti Imam Hasan dan seperti riwayat yang itu, ditambah dengan tentunya Nabi, yaitu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Yahya memiliki kemiripan dengan jalan hidupnya dengan Imam Husain, yaitu terbunuh dan kepalanya terpisahkan. Sama, Nabi Yahya pun sama, dibunuh, satu badannya di sebuah bukit dan badan lainnya juga di bukit yang lain. Ada memiliki kemiripan. Kemudian pada langit ketiga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Idris. Pada langit kelima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Harun yang memiliki jenggot yang lumayan panjang. Kemudian pada langit keenam, nah ini yang akan kita bahas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Musa. Dan ketika turun mendiskusikan apa yang didapat dari Sidratul Muntaha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung turunnya ke langit ke-6. Kalau seandainya kita su'ud, ya su'ud kalau naik yang seperti lift itu namanya dalam bahasa Arab itu mas'ad, su'ud, langit ya, apa seperti ini. Ya, begitupun nuzul berbeda ya, ketika turun pun bahasa Arab diksinya berbeda. Nuzul, ada yang hubut, turun, ya itu sangat berbeda. Maka kita harus hati-hati sekali atau mencoba memahami Al-Quran pun bukan hanya dari sisi terjemahan, tapi dengarkan apa yang disampaikan oleh para ulama. Jadi setelah munajat yang ada dalam Sidratul atau munajat yang terjadi di Sidratul Muntaha tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung turun ke Nabi Musa. Karena apa? Karena memang zigzag gitu. Jadi seperti ini, langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Jadi mudah untuk kita bayangkan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan komunikasi. Dan ini menandakan komunikasi kita dengan orang-orang atau tokoh-tokoh di alam barzah bagi Allah Subhanahu wa taala adalah mudah. Apakah mustahil secara akal? Secara kebiasaan iya. Tapi mungkin ya, tidak bisa dipungkiri juga
Dari kalangan kita mungkin ada yang pernah bertemu dengan saudara-saudara yang sudah pernah wafat di mimpi kita. Ada yang pernah barangkali? Ada yang pernah bertemu dengan saudara-saudara yang sudah wafat dalam mimpi kita? Ya, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan hal itu, dan itu tidak mustahil bagi Allah. Karena apa? Karena beliau juga diciptakan, dan zat yang menciptakan tentunya memiliki kekuasaan penuh atas yang diciptakan. Kita ambil perbandingan yang lain yang mungkin bagi kita mustahil tapi ternyata tidak mustahil pada akhirnya, atau mustahil secara kebiasaan tetapi tidak mustahil secara akal. Mungkin kakek nenek kita zaman dahulu itu membayangkan, sulit bagi beliau membayangkan bagaimana seseorang berkomunikasi dengan manusia yang lainnya di belahan dunia yang lain yang terpisah puluhan ribu kilometer secara suara dan juga gambar. Bahkan kami pun lah, kami berangkat ke Mesir tahun 2006, belum ada Facebook, belum ada Facebook Messenger dan lain sebagainya. Komunikasi apa yang kami lakukan? Kami berkomunikasi dengan SMS. Tapi setelah berkembangnya teknologi video call, kira-kira berbicara secara langsung dengan manusia di belahan dunia lain itu ada sesuatu hal yang mustahil? Kemudian orang pada zaman 100 tahun yang dulu ketika melakukan perjalanan haji, mereka masih menggunakan kapal laut. Bagi mereka mungkin mustahil seorang pergi haji dengan hanya menghabiskan 4 hari saja tanpa ada kelelahan. Mustahil bagi mereka. Karena apa? Karena perjalanan haji begitu melelahkan, menghabiskan berbulan-bulan. Mustahil secara kebiasaan. Tapi setelah berkembangnya teknologi dan ada haji furoda, apakah masih mustahil? Apakah menurut akal kita masih mustahil? Dan itu pun ini adalah gambaran bagi kita, jangan mempersempit akal ini dengan asumsi kita yang sempit. Biarkan akal itu berkembang dan dididik oleh agama, oleh keimanan. Nanti akan kami korelasikan dengan ayat tersebut. Sehingga apa? Sehingga sesuatu hal yang sekiranya mustahil sekarang dicapai, akan tetapi ternyata jika kita membesarkan akal dengan keimanan, maka kita akan memperoleh sesuatu hal yang keajaiban. Ya, keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita. Mengenai hal keajaiban itu, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat terakhir dari surat An-Nahl sebagai pembuka dari kalimat Isra, ya. Kalimat Isra itu, jadi dalam tafsir, ilmu tafsir, ada yang namanya munasabatul ayat. Munasabatul ayat itu apa? Hubungan antara ayat sebelumnya dengan ayat yang setelahnya. Dan dalam Al-Quran jangan sampai diabaikan hal-hal yang demikian, karena itu memiliki fungsi atau memiliki tambahan keilmuan bagi kita ketika membaca Al-Quran. Salah satu contoh mungkin di luar dari Al-Isra dan An-Nahl itu, kalau seandainya kita membaca Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ya Al-Fil, maka ayat yang terakhir faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kami jadikan pasukan Abraha itu seperti pasukan yang yang daun-daun yang dimakan oleh ulat gitu. Jangan berhenti di sana, coba lanjutkan gitu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan li'ilafi Quraisy. Hal tersebut apa? Li'ilafi Quraisy. Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga mereka orang yang ada di Makkah pada saat itu. Begitupun ini dalam surat An-Nahl.
ketika Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya dengan innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun, yaitu Allah bersama orang-orang yang bertakwa yang mereka yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan hum muhsinun, mereka yang memiliki niat-niat yang baik. Jangan seperti orang-orang kafir, pada orang-orang kafir Quraisy yang pada saat itu mereka memustahilkan perjalanan yang dilalui oleh Rasulullah SAW dari Baitullahil Haram ke Baitul Maqdis yang jaraknya kalau kita tarik garis lurus itu sekitar 1230 km. Kalau pulang pergi berarti 2640 km. Kira-kira kalau dalam kebiasaan kita sekarang, apakah jarak 2640 km itu dalam satu malam mustahil bagi seseorang untuk dilakukan perjalanan? Mustahil atau tidak? Sangat tidak mustahil. Kita ke Malaysia saja, atau jangan ke Malaysia, mungkin ke Medan kurang lebih 1500 kilo ya, ke Aceh 1500 kilo. 1500 kilo tinggal tambahin sedikit, mungkin ke India kurang lebih sekitar 3000 atau 4000, hanya 4 jam. Tidak menjadi mustahil kembali. Tapi mereka orang-orang kafir karena menggunakan akalnya dengan kesempitan, memandang pendapat orang lain itu sebagai sesuatu hal yang sesat, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak membesarkannya. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang tadi, ayat yang surat An-Nahl ayat 127 itu Allah menggunakan inna, kata-kata inna itu penguat. Jangan pernah ragu. Kalau kita memiliki keinginan yang kuat, kalau kita memiliki keimanan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan muhsinun, tentunya catatan di sini adalah mereka yang memiliki niat-niat baik. Maka di surat Al-Isra ayat 1 ini Allah Subhanahu wa taala pada bagian akhir mengatakan linuriyahu min ayatina, supaya kami tampakkan ayat-ayat keagungan kami bagi mereka. Itu secara analisa apakah masuk akal atau tidak masuk akal. Tapi apakah agung? Masih agung. Dan ini membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat berkuasa atas kita, sangat berkuasa atas makhluknya. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian pada bagian selanjutnya kami ingin membahas. Pada bagian selanjutnya kami pun membahas, akan mengutip sedikit dari kalimat dari Syekh Sya'rawi, ya, seorang mufassir dari Mesir, bahwasanya apa yang dialami oleh baginda Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj itu memiliki atau mendapatkan ilmu dari 3 hal. Yang pertama iraiyah, yaitu melihat dengan indra, ya, linuriyahum, ya, sama dengan yang terjadi pada Nabi Musa. Qala rabbi arini anzur ilaik. Ada memiliki kesamaan, yaitu melihat dengan dalam peristiwa Isra Mi'raj, beliau ada yang beliau lihat, ada yang beliau rasakan, ada yang beliau raba, yaitu iraiyah. Itu dari ayat Al-Isra ayat pertama. Kemudian di surat An-Najm beliau mendapatkan pengetahuan dari sisi fuad. Ma kadzabal fuadu ma ra'ah. Apa fuad? Bagi seorang yang beriman, ilmu itu atau pintu ilmu tidak sebatas indera. Mohon maaf. Tidak sebatas indera. Kalau kita, maksudnya seperti apa? Tidak sebatas indera. Ini karena kita belajar di dunia pendidikan yang memang kita mengajarkan ketika kita melakukan penelitian, biasanya kan penelitian itu ujinya uji empirik, ya, empirik. Jadi sesuatu hal yang terindra. Karena saking seringnya itu dibahas, saking seringnya itu yang diuji, maka kadang keimanan kita pun ikut. Keimanan kita ikut sehingga kita hanya mengandalkan ilmu tersebut atau pengetahuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini, kita persempit dengan sesuatu hal yang empirik, sesuatu hal yang indrawi. Padahal
kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara keilmuan, secara fikih atau syariat, sumber keilmuan kita itu ada tambahan satu, yaitu khobar ya. Khobar atau apa? Kabar yang disampaikan oleh para nabi, kabar yang disampaikan oleh wahyu. Namun dalam pengetahuan atau penelitian modern itu tidak dimasukkan. Nah, di sini dalam peristiwa Isra Mi'raj kita dihadapkan atau diberitahukan oleh atau diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pengetahuannya tidak sebatas indrawi. Ada yang beliau terima ketika apa? Ada yang beliau terima melalui proses pengetahuan secara fuadi. Apa itu fuad? Fuad itu adalah pengetahuan yang kita dapatkan melalui akal atau melalui proses ya akal ya, tentunya akal, tapi tidak melalui indrawi. Mungkin akan kami coba sederhanakan. Kalau kita tidur, mohon maaf, ketika kita tidur, kadang kita bermimpi nggak? Bermimpi tentunya ya, bermimpi. Kita bisa melihat apa yang ada di mimpi kita nggak? Contohnya misalkan kita ketemu dengan si Fulan pakai baju hijau. Apakah itu dilihat oleh mata? Apakah itu dirasakan oleh tangan? Apakah itu didengar oleh telinga? Tapi kenapa kita masih menangkap itu, menangkap informasi itu? Nah, itu adalah fuad. Dan para nabi, Allah Subhanahu wa taala dengan keagungannya, hal-hal yang di akalnya pun dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti kita kadang bermimpi sesuatu hal yang buruk, dan sudah jelas ya, kalau kita mimpi buruk kata Allah Subhanahu wa taala itu adalah dari setan. Kalau nabi tidak ada yang bermimpi demikian. Nabi semuanya maksum, baik dari pekerjaannya dan juga apa yang masuk ke dalam otaknya, yang masuk ke dalam apa pikirannya. Dan ada satu lagi yang membedakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya melihat dengan indra dan juga dengan fuad. Dan pada surat An-Najm, mazaghal basaru wa ma tagha, ketika melihat dengan hati juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disucikan. Poinnya apa? Mungkin yang bisa kita petik sebagai bagian akhir dari Isra Mi'raj ada dua. Yang pertama, ketika kita melihat diskusi yang terjadi antara Nabi Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi Musa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiskusi dengan Nabi Musa. Nabi Musa menyampaikan usulan-usulannya, yaitu apa? Usulan kemudahan yang sedang kita laksanakan. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menginginkan kemudahan, kadang kemudahan itu muncul dari dimensi yang tidak kita kira. Apa yang di sini yang tidak kita kira? Yaitu adalah usulan yang disampaikan oleh Nabi Musa yang sudah wafat. Itu apa? Ketika mengurangkan sholat yang tadinya 50 waktu menjadi 5. Kita laksanakan 5 waktu sholat, tapi pahalanya seolah-olah 50. Jadi maksudnya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menginginkan kemudahan bagi kita, maka kadang kemudahan tersebut datang melalui jalur yang tidak pernah kita prediksi. Yang penting yakin saja. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyia-nyiakan keyakinan tersebut. Yang kedua, tentunya Isra Mi'raj adalah proses munajat. Munajat seorang hamba dengan Tuhannya, dan Isra Mi'raj adalah puncak munajat. Tidak ada yang makhluk yang mendapatkan kemuliaan seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada. Bahkan Nabi Musa tidak ada. Tentunya di sini adalah sebagai sebuah pelajaran. Apakah apa yang didapatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hebat-hebatan, untuk keren-kerenan, untuk kuat-kuatan? Oh keren, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa munajat. Tidak. Seorang Rasul hadir untuk ditiru dan diteladani. Tentunya Isra Mi'raj yang sudah berlalu 1 minggu ini kita jadikan sebagai momentum kita membangun komunikasi dan munajat terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Dan kami menutup
Ini kesempatan kajian kali ini dengan kata-kata dari Imam Al Hasan Al Basri, man arada ayyukallimahullahu fa'alaihi bil Quran, wa man arada ayyukallimallaha fa'alaihi bis shalah. Bagian yang pertama, Hasan Al Basri, bukan hadis ya ini ya, dari tabi'i, sebuah asar. Barang siapa yang menginginkan Allah Subhanahu wa taala bercerita dan berkomunikasi kepada kita, fa'alaihi bil Quran. Dalam hadis yang lain, man qara'al Quran faqad istadraja nubuwah. Jadi qiraah bukan tilawah ya. Beda. Qiraah bukan tilawah. Qiraah apa? Membaca dan memahami. Kalau hanya membaca saja, Allah Subhanahu wa taala ya pahalanya kita dapat, akan tetapi tidak maksimal. Ya, karena para nabi memiliki pemahaman yang tentunya berbeda dengan kita. Beliau levelnya di level yang berbeda, tapi bagi umatnya, barang siapa yang ingin Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada kita, maka fa'alaihi biqiraatil Quran. Ya, karena ada riwayat yang lain dari Abdullah bin Amr bin As, ya. Man qara'al Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa, yang bagian yang kedua, man arada ayyukallimallaha, dan barang siapa yang ingin curhat sama Allah, ingin didengarkan sama Allah, maka panjangkan sholat. Tapi bukan sholat fardu ya, sholat sunnah. Man arada ayyukallimallaha fa'alaihi bis shalah. Barang siapa yang kita ingin didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin curhat sama Allah Subhanahu wa taala, tumpahkan air mata kita ketika kita sholat. Semoga bermanfaat. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang disayangi dan dicintai olehnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.